Jika iya, katakanlah iya, dan jika tidak, katakanlah tidak. Bapak, Ibu, saudari-saudara, dan anak-anak yang terkasih, di manakah kita bisa mendapatkan kebenaran? Bahkan di pengadilan pun kadang kita dapat menemukan saksi yang berbohong, yang berdusta. Padahal ia sudah disumpah untuk hanya mengatakan kebenaran. Celakanya lagi, banyak orang yang sengaja menerima kesaksian palsu itu sebagai sebuah kebenaran. Bapak, Ibu, saudari-saudara, dan anak-anak yang terkasih, dalam bacaan Injil hari ini, kita menemukan bahwa Perjanjian Lama menekankan integritas umat untuk tidak bersumpah palsu. Bersumpah berarti mengikut sertakan Tuhan dalam kesepakatan bahwa apa yang dikatakan oleh orang yang bersumpah itu benar. Bersumpah palsu berarti mengklaim bahwa Tuhan akan membenarkan orang tersebut bahkan ketika ia berbohong. Dengan kata lain, orang yang bersumpah palsu menjebak Tuhan untuk membenarkan dirinya. Itu sama saja dengan menjadikan Tuhan sebagai pembohong. Oleh karena kenyataan bahwa orang menyalahgunakan sumpah untuk membenarkan dirinya, Yesus menegaskan bahwa orang yang percaya kepadanya tidak perlu bersumpah. Bila dipertanyakan kebenarannya, seorang pengikut Tuhan cukup mengatakan ya bila iya dan tidak bila tidak. Pengikut Tuhan tidak memiliki hak untuk mengklaim Tuhan membela dirinya. Janji Tuhan untuk membela anak-anaknya merupakan anugerah semata. Artinya, pengikut Tuhan harus hidup sedemikian sehingga kata-katanya baik ya maupun tidak sudah cukup menjadi jaminan kebenaran. Era atau zaman ini sering disebut sebagai era reformasi dan juga lebih-lebih era atau zaman informasi. Informasi dalam sekejap mata dapat beredar ke seluruh dunia. Namun, informasi yang beredar bisa sangat menyesatkan banyak orang. Isinya penipuan dan kebohongan, namun karena dibungkus dengan kata dan gambar yang sangat memikat, akhirnya diterima sebagai kebenaran. Kita, Bapak, Ibu, saudari-saudara yang terkasih, sebagai pengikut Kristus harus memerangi kebohongan seperti itu, harus memerangi hoax yang beredar di masyarakat. Bagaimana caranya? Caranya adalah dengan berkata benar, bersikap dan bertindak benar pula. Maka ketika mengatakan sesuatu harus dipertimbangkan dulu. Jangan asal bicara, jangan asal omong. Apakah yang saya katakan bisa saya pertanggungjawabkan? Dan hal ini terkait dengan integritas sebagai pengikut Kristus, sebagai orang Kristen. Dan integritas Kristen itu terlihat ketika mulut sepadan dengan hati, tingkah laku selaras dengan perkataan. Maka marilah saudari-saudara kita mohon kepada Tuhan supaya kita bisa seperti Elisa yang juga tegas mengikuti Elia sebagaimana Tuhan yang mengendaki, juga seperti Antonius Padua yang sungguh-sungguh menyerahkan diri kepada Allah sampai akhir hayatnya sebagai biarawan yang sejati, sebagai pengkhotbah yang ulung, sebagai pengikut Tuhan yang benar. Lebih-lebih dalam Ekaristi ini, kita persembahkan hidup kita dan kita mohon supaya Tuhan menjadikan kita orang-orang yang sungguh-sungguh tegas, berani, benar
apa yang kita katakan, kita wujudkan dalam perbuatan. Tuhan Yesus, penuhilah hati kami dengan pengenalan akan kasih-Mu. Berikanlah kepada kami keyakinan dan hikmat kebijaksanaan untuk men-sharingkan janji keselamatan-Mu kepada orang-orang di sekeliling kami. Tolonglah kami untuk senantiasa waspada dan siap apabila kesempatan-kesempatan untuk memproklamasikan pesan-Mu datang ke hadapan kami. Engkaulah Tuhan kami, kini dan selamanya. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin.